Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Warning, my team no counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 6 akan melakukan praktikum percobaan penentuan koefisien gesek bahan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Agustin Allegra. Saya Sivalia Rahmat. Saya Relon Tidurzaini. Selamat menyaksikan. Dadah. Tujuan percobaan kali ini adalah untuk menentukan pengaruh massa benda pada koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis, dan untuk mengetahui pengaruh landasan pada koefisien gesek statis bahan. Gaya gesekan adalah gaya yang timbul akibat sentuhan antara permukaan dua benda dengan arah gaya berlawanan terhadap kecenderungan arah gerak benda. Gaya gesek dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, gaya gesek statis, yaitu gaya gesekan yang bekerja pada benda dalam keadaan diam. Lalu yang kedua, ada gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Berikut ada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum percobaan penentuan koefisien gesek bahan. Alatnya, yang pertama, satu set alat bidang miring, yang kedua, neraca analitis digital, yang ketiga stopwatch, dan yang keempat mistar. Lalu ada bahan yang digunakan, yang pertama yaitu balok kayu atau balok plastik, yang kedua beban atau pemberat. Oke, praktik yang pertama kita akan melakukan menentukan koefisien gesek statis. Sebelum mulai, yang pertama-tama yaitu menimbang bahan yang akan ditentukan koefisien gesek statisnya, kemudian mencatat massa bahan. Lalu yang kedua, meletakkan bahan uji di atas satu set bidang miring berlandaskan kayu dengan sudut kemiringan awal sebesar 0 derajat. Kemudian, yang ketiga, memperbesar sudut kemiringan bidang miring secara perlahan-lahan sehingga bahan tepat mulai meluncur. Keempat, menghitung sudut yang dibentuk bidang miring dengan horizontal, dan jangan lupa untuk menahan sudutnya dengan balok atau dengan benda lain agar sudutnya tidak berubah. Kemudian yang kelima, yaitu mengulangi langkah 2 dan 4 hingga mendapatkan 3 data pengamatan untuk massa bahan pertama. Kemudian, menambahkan beban yang telah diketahui massanya di atas beban, lalu mengulangi langkah 2 sampai dengan langkah 5 untuk 3 kali penambahan beban. Dan yang terakhir yaitu mengulangi langkah 1 sampai 6 untuk bahan landasan yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan mencoba praktikum menentukan koefisien gesek kinetis. Mula-mula, menimbang beban 1 dengan menggunakan neraca analitis digital. Yang kedua, menyusun peralatan seperti pada gambar berikut dengan kemiringan sudut yang telah ditentukan, yaitu 20 derajat. Yang ketiga, meletakkan benda 1 pada posisi yang sudah ditentukan, kemudian mencatat titik acuan pada landasan, titik awal benda 1 dan titik lain pada jarak tertentu. Yang keempat, memberikan beban benda 2 seperti pada gambar berikut,
sehingga sistem bergerak dipercepat. Yang kelima, mencatat waktu yang diperlukan benda satu untuk bergerak dari titik awal ke titik acuan yang telah ditentukan. Yang keenam, menimbang benda 2 dan mencatat masanya. Yang keenam, mengulangi langkah 1 sampai langkah 6 untuk beban benda yang berbeda. Yang selanjutnya, mengulangi langkah 1 sampai 7 untuk sudut kemiringan yang berbeda. Dan yang kesembilan, mengulangi langkah 1 sampai langkah 8 untuk beban landasan yang berbeda.